Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang materi yang ada di kelas 10 IPA, yaitu adalah hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Bersama saya R. Diki Agung Nugroho. Yang pertama saya akan membahas tentang hakikat fisika. Menurut para ilmuwan, hakikat fisika ini terbagi menjadi 3, yaitu proses, produk, dan sikap. Hakikat fisika pada proses yaitu adalah cara untuk menyelidiki segala sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki suatu ilmuwan. Kemudian, hakikat fisika sebagai produk itu merupakan kumpulan pengetahuan tentang materi fisika yang dimiliki oleh suatu ilmuwan. Dan yang ketiga, hakikat fisika sebagai sikap itu merupakan cara atau jalan berpikir melalui pemikiran seseorang sehingga seseorang tersebut akan memiliki kemauan untuk bertindak atau melakukan eksperimen seperti itu. Kemudian, hakikat fisika produk, sikap, dan proses ilmiah di sini meliputi untuk yang produk terdapat fakta. Ya, fakta ini merupakan keadaan sesungguhnya dari kejadian di alam. Kemudian yang kedua adalah konsep. Konsep di sini merupakan abstrak dari fakta. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dan hukum, di mana prinsip dan hukum ini dibentuk oleh fakta atau konsep. Yang keempat ini adalah rumus. Rumus ini adalah pernyataan matematis dari suatu konsep. Yang kelima ini adalah teori, di mana teori ini disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tak dapat diamati. Dan yang keenam ini adalah model. Model itu merupakan sebuah gambaran yang dibuat untuk sesuatu yang tak dapat dilihat. Contohnya adalah atom. Kemudian untuk hakikat fisika sebagai sikap itu meliputi yang pertama, rasa ingin tahu dan penasaran, atau di sini adalah cara berpikir kritis. Yang kedua adalah seorang ilmuwan fisika harus berpikiran terbuka. Yang ketiga, pengamatan yang dilakukan fisika di sini harus akurat. Kemudian yang keempat, ini harus bersikap objektif. Yang kelima, harus memiliki kemauan untuk berbagi ilmu atau pengetahuan yang dimiliki kepada seseorang, sehingga ilmu itu dapat berkembang dan akan diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti itu. Dan untuk hakikat fisika sebagai proses itu meliputi yang pertama adalah mau tahu, yang kedua adalah harus bersikap jujur, yang ketiga adalah peduli, yang keempat terbuka, dan yang kelima harus bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke metode ilmiah, di mana kegiatan metode ilmiah ini adalah cara atau meneliti suatu fenomena yang ada di alam. Di mana metode ilmiah di sini dimulai dari perkembangan dan penemuan terbaru, kemudian pengamatan dan merumuskan masalah, kita membuat ide atau hipotesis. Dari membuat hipotesis ini, kemudian kita bisa merancang eksperimen, menganalisis data yang didapat di eksperimen, dan mengambil kesimpulan. Kemudian dari data dan kesimpulan ini kita bisa hadirkan menjadi teori ilmiah. Kemudian dari teori ilmiah ini ditemukanlah perkembangan dan penemuan terbaru. Dari perkembangan dan penemuan terbaru ini juga dapat dicari ilmu yang berkaitan dengan ilmu sebelumnya atau penemuan sebelumnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peran fisika dalam kehidupan dongkrak hidrolik, di mana dongkrak hidrolik itu merupakan alat untuk mengangkat suatu mobil atau kendaraan yang berat. Kemudian sinar ronsen atau sinar X, ini juga salah satu peran fisika dalam kehidupan yang sampai saat ini masih dipakai di bidang medis atau kedokteran. Kemudian USG, ultrasonografi, yang digunakan untuk melihat janin di dalam ibu yang hamil. Kemudian yang keempat adalah fisika, itu juga sebagai pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik dapat kita nikmati sehari-hari. Kemudian spion, menggunakan cermin cembung untuk melihat benda-benda yang jauh dan dapat diperkecil. Fisika juga berperan dalam perkembangan ilmu telekomunikasi, di mana telekomunikasi ini adalah ilmu yang berkembangnya cukup pesat di era sekarang. Dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Selain peran fisika yang bermanfaat dalam kehidupan, sampai saat ini fisika juga memiliki keterbatasan terutama di negara Indonesia. Yang pertama, keterbatasannya adalah belum berkembangnya aplikasi di bidang nuklir sebagai pengganti energi listrik alternatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat, di mana pada negara maju seperti Jepang dan negara Eropa lainnya, mereka sudah mengganti nuklir sebagai energi listrik alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, belum ditemukannya teknologi medis yang dapat membunuh virus berbahaya seperti COVID-19 dan HIV/AIDS. Dimana kita tahu bahwa pada tahun 2020 dan 2021 ini sedang terjadi pandemi COVID dan belum ada teknologi yang mampu untuk membunuh
virus COVID atau HIV yang sudah melanda di Indonesia bahkan di dunia. Kemudian kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Ini meliputi yang pertama harus membaca petunjuk praktikum. Yang kedua adalah jangan menggunakan peralatan kecuali telah diberikan izin. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di lab. Yang keempat, menjaga kebersihan yang ada di lab. Menjaga kebersihan ini artinya setelah kalian menggunakan alat-alat yang ada di lab, jangan lupa dicuci atau dibersihkan. Yang kelima, menggunakan alat pelindung lab seperti jas, sarung tangan, masker, kacamata Google, atau sepatu tertutup. Tapi pada umumnya, ketika kita melakukan praktikum sederhana atau eksperimen sederhana, cukup jas dan sepatu tertutup untuk melindungi kita dari bahaya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Di dalam suatu bahan lab, terdapat lambang-lambang berbahaya, artinya tidak semua jenis bahan itu aman untuk digunakan sebagai bahan eksperimen. Contohnya adalah kalau di dalam suatu bahan menemukan lambang seperti ini artinya bahan yang mudah terbakar. Ya, salah satu contohnya yaitu adalah bensin dan alkohol. Jadi hati-hati kalau nanti ketemu dengan bensin atau alkohol di dalam lab karena dia mudah terbakar. Kemudian untuk simbol seperti ini itu adalah mudah meledak atau eksplosif. Contohnya adalah campuran hidrogen atau oksigen, juga amonium nitrat. Kemudian kalau kalian menemukan bahan seperti ini artinya bahan korosif, di mana salah satu contohnya adalah bahan-bahan yang bersifat asam kuat seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Kemudian lambang seperti ini adalah simbol dari bahan beracun atau toksik, di mana contohnya yaitu adalah sianida, raksa, klorin, dan lain-lain. Yang kelima di sini adalah bahan iritasi, di mana bahan iritasi ini adalah bahan yang menyebabkan apabila tersentuh oleh kulit manusia itu dapat gatal atau terluka seperti itu. Di mana contohnya yaitu adalah fenol atau kloroform. Dan yang terakhir, kalau kalian menemukan simbol seperti ini artinya bahan radioaktif, di mana bahan radioaktif adalah bahan yang mudah untuk bereaksi dan radiasinya sangat berbahaya. Contohnya yaitu adalah karbon radioaktif, uranium, dan plutonium seperti itu. Untuk soal evaluasinya, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Kemudian untuk kesimpulannya adalah kenapa sih kita harus belajar fisika? Manfaat yang pertama yaitu adalah dapat mengerti fenomena alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, melatih konsep matematika yang digunakan dalam fisika. Sehingga ketika kalian pintar fisika, maka konsep dari matematika ini akan selalu diingat. Kemudian yang ketiga adalah melatih berpikir logis dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi untuk meringankan kerja manusia. Oke, terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.